Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan atau next video dari kelanjutan video berikut yang kemarin, itu pemasangan kampas ganda. Ini permasalahan kemarin, ini Supra tarikannya enjut-enjutan atau sendat-sendat. Setelah kita cek di bagian kopling, ternyata kampas gandanya terlalu parah. Maka kita vonis bagian kampas ganda. Nah, sudah kita telusuri dan kita jelaskan di video yang kemarin, dan ini khusus untuk melakukan atau cara memasang atau mengganti kampas ganda yang tarikannya enjut-enjutan atau sendat-sendat. Kurang lebih seperti ini. Kita beli satu set bisa, beli pretelan kampas gandanya tok bisa. Tergantung teman-teman yang mungkin bisa dibilang selera ya, mau dipakai satu set monggo, mau beli bijian monggo. Nah, itu terserah orangnya. Kita fokus untuk pemasangan atau cara memasang atau cara mengganti kampas ganda. Kurang lebih seperti ini. Sudah kita rakit di bagian mangkok gandanya. Kita lanjut ke bagian pasang per kopling. Per kopling ini ada 4 biji. Kalau motor bebek rata-rata seperti itu ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin pengen performanya tambah, monggo pakai kita sarankan untuk pakai per kopling racing. Entah itu mereknya ini itu monggo, intinya pakailah per kopling yang lebih keras dan lebih panjang dari yang standarnya. Rata-rata seperti itu. Kalau kampas gandanya sudah baru, kita sarankan untuk misalnya kampas kopling masih baik ya, nggak perlu diganti misalnya. Kita sarankan untuk membuat tarikannya lebih spontan lagi. Ini gunakanlah teman-teman menggunakan ini ya, apa namanya, per kampas kopling yang racing. Oke, sampai di sini bisa difahami ya tentang penjelasan kita bagaimana cara mengganti atau memasang kampas ganda. Untuk terserah mau paket atau sepretelan. Monggo. Oke. Step by step ini cara pemasangan kampas ini ya, per kopling. Kita menggunakan per kopling yang bisa dibilang variasi, tapi bukan bermerek yang racing atau ini itu segala macam, tapi intinya agak lebih tinggi dari sedikit dari standar. Oke. Sampai di sini tentang pembahasan per kopling bisa difahami ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bantu jawab. Nanti kita akan bantu diskusi, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Dan akhirnya bisa dipraktekkan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Oke, lanjut ke video. Kita sudah masang kampas ganda. Nah, kita jangan sampai teledor. Lonceng ini harus bisa bekerja atau berjalan atau beroperasi itu searah. Kalau maju mundur berarti salah. Mungkin ada yang bermasalah di bagian otomatis kampas ganda. Kalau mati sama sekali berarti otomatis kampas gandanya nggak bisa berfungsi atau bermasalah. Nah, tujuannya mangkok ganda ini adalah berfungsi untuk satu arah. Jadi untuk pergerakan di bagian as gigi primer. Nah, kita lanjut. Kita kencengi dulu di bagian mur kampas koplingnya. Lalu lanjut ke bagian mur kampas ganda, itu namanya mur matahari. Jadi kalau bisa diusahakan mau nggak mau harus bareng. Jadi dalam mengatur posisi lonceng atau kampas ganda sama perumahan kampas kopling itu harus sinkron, harus serasi. Maka dari itu, nah, hal seperti ini adalah pengunci kampas ganda atau mur kampas ganda, agar suatu saat yang mungkin dipakai kelamaan belum pernah sempat ke bengkel, mungkin ini bisa kendor ataupun sudah termakan usia, seperti mungkin karatan lapuk
Oke, kita sudah melakukan pemasangan. Nah, seperti ini. Bongkar pasangnya juga pakai kunci matahari ya, agar tidak rusak gigi bautnya. Oke, kita pasang. Sudah terpasang tutup kecil. Ini adalah fungsinya untuk menahan oli yang sudah masuk ke dalam ruang kampas ganda itu nggak bisa keluar lagi. Dalam arti ini olinya fungsinya masuk ke dalam stang. Stang nanti ini ya apa namanya akan diteruskan menuju ke bagian askrek atau stang. Jadi penutup ini harus menggunakan packing iya. Habis itu kita sebagai perantaranya juga nggak boleh menggunakan atau tanpa penutup ini. Mau nggak mau penutup ini harus ada dan harus ada packing kecil segitiga itu. Ini tujuannya untuk menampung oli yang sudah masuk melewati as primer ini dari bak kopling itu tidak keluar lagi. Jadi sedikit kopling bagian packing ini sangatlah bermanfaat. Oke, jangan lupa baut yang kecil ini, baut 8, 3 biji penutup mangkok kampas ganda. Itu mau nggak mau harus kondisinya lebat. Kalau seandainya kurang, rata-rata di bagian pelumasannya ini akan berkurang banyak banget. Jadi otomatis kampas kopling akan segera aus atau cepat aus. Makanya untuk teman-teman kita rekomendasikan kalau oli samping itu jangan sampai telat, minimal atau maksimalnya 1500 kilo atau minimalnya itu sekitar 500 sampai 1000. Jadi ini tentang tutorial cara memasang atau mengganti kampas ganda sudah sampai di sini. Mudah-mudahan yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Intinya kita tinggal nyeting banyu, apakah ada banyu yang sekiranya sangat mengganggu. Oke. Pemasangan kampas ganda sudah selesai. Mudah-mudahan nggak ada penyakit lain lagi dan kita langsung pasang. Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum jelas kita jelaskan, monggo isi kolom komentar. Silahkan tanyakan di situ apa yang menjadi hal utama atau faktor utama teman-teman menjadi mahir dalam mengatasi hal seperti ini. Oke, kampas ganda sudah terpasang. Oke, kita sudah selesai, tinggal masang.